Kemudian kepada Al-Mukarram, guru kami, Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri. Terima kasih Prof atas bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi untuk hari ini yang seharusnya kita presentasi pada hari Selasa kemarin ditunda pada hari ini, yaitu tentang mata kuliah filsafat yang melanjutkan pengantar filsafat ilmu. Nama saya Sulistiawati Yandari Alkari, saya dari Batam, unit kerja di STAIN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Ya. Adapun yang akan saya bahas hari ini pada materi pengantar filsafat ilmu, yang pertama yaitu pengertian filsafat ilmu, kemudian yang kedua cakupan filsafat ilmu, kemudian yang ketiga metode filsafat ilmu, dan yang keempat adalah tujuan filsafat ilmu. Ini sebenarnya kalau di makalah lebih dari ini ada, kalau di makalah itu saya buat 6 pembahasan, ada objek filsafat ilmu, kemudian satu lagi itu ada metode, ada 2 lagi yang saya ingat, saya lupa lagi, tapi yang jelas satu lagi itu ada objek-objek filsafat ilmu. Kita mulai dengan pendahuluan. Saya sengaja ngambil pendahuluannya ini, Prof, tentang kenapa filsafat ini sering kali digambarkan sebagai ilmu yang rumit, ilmu yang berat, ilmu yang membuat pusing. Kalau kata orang, filsafat ilmu ini adalah, atau secara umum filsafat ini adalah ilmu yang orang nggak punya kerjaan, katanya gitu. Tapi sebenarnya filsafat ilmu ini khusus yang bisa mendalami adalah orang-orang yang memiliki IQ tinggi kalau menurut saya. Nah, tapi di dalam makalah saya pun saya jelaskan di sini bahwa bahwa filsafat ini sudah ada sejak kehadiran filsafat kuno banyak ditentang oleh kelompok gereja pada masanya. Peranan gereja tampak begitu dominan hingga seringkali mengabaikan tentang akal. Tokoh-tokoh gereja yang dikenal dengan the scholastic menerima begitu saja doktrin gereja sebagai basis filsafatnya. Nah, jadi pada masa dulu peranan filsafat ini masih kurang, karena pada masanya itu masih dipegang oleh gereja, gitu, masih dipegang oleh kelompok gereja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sepanjang abad pertengahan peranan filsafat tampak seperti mendekati kematian. Karakter berpikir filsafat yang rasional tidak muncul lagi karena filsafat harus tunduk pada otoritas gereja. Ini yang tentang di agama Kristen. Nah, kemudian di dalam sejarah Islam itu sendiri, filsafat juga dikritik karena dianggap membahayakan akidah umat. Nah, seorang fuqaha atau ahli fikih, teolog, dan juga seorang sufi terkemuka yakni Abu Hamid Al-Ghazali termasuk salah satu tokoh yang sangat tajam mengkritik filsafat. 2 karya terpenting Al-Ghazali berjudul Maqasid Al-Falasifah dan yang Tahaful Al-Falasifah merupakan contoh karangan yang sangat tegas menyerang filsafat. Kemudian akan tetapi di samping itu filsafat juga diposisikan sebagai madar scientiarum atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Selain diposisikan dalam kedudukan yang sangat tinggi, filsafat juga dikritik karena dianggap tidak mampu memberikan manfaat praktis kepada kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan di awal bahwa filsafat ini tidak mengajarkan kepada kita cara bertahan hidup. Contohnya tidak mengajarkan kepada kita untuk membuat roti. Tidak mengajarkan kita bagaimana cara membuat bom yang bagus. Akan tetapi filsafat ini tujuannya bukan itu, tapi sebenarnya benar adanya, akan tetapi berfilsafat ini tujuannya bukan itu, gitu. Nah, karena sebenarnya tujuan berfilsafat ini adalah untuk mengajarkan kita bagaimana supaya roti ini nggak gosong, bagaimana supaya roti ini sesuai dengan takaran-takaran dan bisa dinikmati dengan baik. Nah, wacana tentang berpikir filsafat selalu saja tidak pernah memuaskan dahaga intelektual manusia memang. Nah, sebagai Homo sapiens, manusia yang tidak pernah puas, kegelisahan intelektual manusia telah mengantarkan pada sebuah peradaban ilmu yang dapat dirasakan manfaatnya dewasa ini.
Uh, itu sedikit pendahuluan tentang filsafat ilmu gitu. Saya sengaja mungkin nanti akan ditambahkan sedikit, mungkin akan ditambahkan lebih banyak lagi oleh Bu Nur Hayati. Kemudian kita masuk pada pengertian ilmu dan filsafat sering dianggap satu dan tidak jarang dipakai secara tumpang tindih. Antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat ini sering dijadikan satu gitu, padahal sebenarnya berbeda. Lebih khusus lagi, pengetahuan sering disepadankan dengan ilmu, sehingga lahirlah istilah ilmu pengetahuan atau pengetahuan sama dengan ilmu. Padahal pengetahuan sifatnya umum. Nah, pengetahuan menurut Ahmad Tafsir yang punya ada sama Bu Nur Hayati ya Bu ya, adalah apa saja yang kita ketahui, baik yang rasional, empiris. Empiris itu berarti yang bisa dilihat oleh panca indera, metodis ataupun tidak. Pengetahuan bahwa murni berada di atas bahwa bumi berada di atas tanduk kerbau atau bahwa matahari adalah pusat surya. Keduanya adalah pengetahuan, tapi satu yang tahayul, kemudian yang keduanya adalah ilmiah. Dan ini adalah perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu gitu. Keduanya saling berkaitan tetapi berbeda. Nah, masuk kepada pembahasan pengertian filsafat ini sudah sering kali dari kita S1, kemudian S2 juga masih belajar tentang filsafat. Tapi jujur sampai saat ini pun saya belum mengerti juga tentang filsafat. Ini adalah pengertian tentang filsafat masih seperti dulu. Filosofia dari bahasa Yunani yang diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris disebut filosofi. Oke, atau secara ringkasnya, filsafat adalah orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan. Nah, kemudian filsafat secara terminologi, the most difficult thing in life is to know yourself. Jadi kata saya nggak ngerti nih bacaan apa, Thales atau Thales gitu kan, mengatakan bahwa sesuatu yang sangat sulit adalah mengetahui diri kita sendiri gitu. Ini tuh udah filsafat banget kan, dan sekarang bahasa ini lagi tren juga. Nah, kemudian pengertian filsafat yang lainnya itu ada dari Plato, Aristoteles, Cicero, John Padley, kemudian Paul Natrop. Ini sebenarnya semuanya hampir sama mendefinisikan filsafat sebagai seni kehidupan, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu, mendefinisikan filsafat sebagai tujuan akhir dari ilmu itu sendiri. Nah, kemudian Immanuel Kant, kemudian Zidi Ghazalba, Hasbullah Bakri pun tidak berbeda jauh mengenai arti filsafat itu sendiri. Kemudian yang akan atau cakupan atau yang akan kita bahas pada yang ada di filsafat itu, yang pertama itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Dari tiga ini bisa kita lihat perbedaannya bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada berbentuk jasmani konkret, jadi dia benda ada, maupun yang abstrak. Kemudian epistemologi menurut Azumardi Azhar adalah ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Mujamir Komar MAD dalam bukunya menjelaskan bahwa epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dari objek yang akan dipikirkan. Kalau ontologi ini bendanya, kalau yang epistemologi adalah memikirkan bagaimana objek ini, misalkan kalau ini buku, ya itu buku, wujudnya buku. Tapi kalau misalkan epistemologi, kenapa dia bisa buku? Gitu. Kemudian aksiologi. Nah, secara bahasa aksiologi berasal dari perkataan aksios, bahasa Yunani berarti nilai, kemudian logos berarti teori. Nah, secara umum aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kalau ontologi apanya, kemudian bukunya, kalau epistemologi, oh iya itu buku. Kenapa itu buku? Karena bentuknya seperti buku. Misalkan ini kursi, yaitu kursi
karena bentuknya kursi, ada 4 kakinya. Nah, kemudian kalau aksiologi ini buat apa kursi ini dibuat gitu? Kegunaannya apa? Asal usulnya bisa disebut kursi ini apa gitu. Nah, ini adalah ruang lingkup atau cakupan filsafat. Kemudian metode filsafat ilmu. Sebenarnya umum metode filsafat ilmu ini ada 10, ada banyak, ada metode kritis, intuitif, ada skolastik, ada matematis, empiris, transendental, dialektis, fenomenologis, kemudian eksistensi. Tapi saya ambil 3 aja, 3 yang menurut saya sering digunakan dalam bidang filsafat ilmu. Yang pertama adalah positivisme. Kemudian yang kedua adalah fenomenologi. Nah, metode filsafat yang kedua ini saya nggak ada nih, maksudnya saya tidak melihat ada di dalam buku yang saya pakai, yang Profesor Dr. Nur Fadil Lubis ini tidak ada fenomenologi gitu, tapi sedikit sama dengan filsafat, metode filsafat eksistensialisme. Saya kadang-kadang kalau misalkan ada 2 atau lebih teori yang sama, saya biasanya suka mencari yang lain gitu, yang tidak ada dibahas dalam buku lain gitu. Nah, makanya kemudian metode filsafat ilmu ini saya ambil, saya masukkan, saya pilih fenomenologi. Kemudian yang ketiga adalah kritis. Ini adalah metode positivisme. Positivisme berasal dari kata positif, yang artinya adalah faktual, berdasarkan fakta gitu. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu memang akan meminta penjelasan lebih lanjut tentang teori ini, metode ini boleh kita share sama-sama atau dibaca di makalah juga ada. Nah, kemudian yang kedua adalah fenomenologi. Ini yang tidak ada di dalam buku yang saya pegang. Nah, fenomenologi ini adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Jerman, Hermann Hesse, dan dalam bahasa Indonesia ada juga kata yang digunakan untuk mengartikan fenomena, yaitu gejala. Jadi metode yang melihat dari gejala-gejala itu sendiri. Nah, kemudian ini saya tahu bahwa saya tidak tahu. Kemudian Gnotis ya Auton, kenalilah dirimu sendiri. Ini adalah teori dari Plato. Plato selalu mengatakan bahwa selalu membuat kita tertakut. Saya sendiri sih tertajuk dengan quote yang selalu ditampilkan gitu. Kenalilah dirimu sendiri. Ini tafsirannya luas nih. Menurut saya itu. Saya tahu bahwa saya tidak tahu gitu. Berarti ya kita nggak tahu, tapi kita harus mencari tahu gitu. Jangan berhenti untuk mencari ilmu itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode kritis. Plato dan Socrates adalah filosof yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode kritis bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangan. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu artinya akan ditemukan keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu yang lebih baik. Kenapa saya tertarik mengambil 3 metode ini? Karena saya pikir 3 metode ini adalah saling berkesinambungan antara satu sama lainnya. Nah, kemudian tujuan filsafat. Sebenarnya kalau di dalam silabus ini nggak ada, Prof. Saya nambah-nambahin sendiri aja karena saya rasa penting. Jadi ini tujuan filsafat. Tujuan filsafat yang pertama untuk pendobrak. Filsafat berperan dalam mendobrak tradisi mitosintesis atau mempercayai gejala alam sebagai suatu dongeng atau tahayul yang harus dianggap benar karena diwariskan dari moyang. Ini seringkali terjadi
filosofinya tradisi katanya. Gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah pembebas. Filsafat membebaskan manusia dari berpikir mitos, dari ketidaktahuan dan kebodohan, dari kemiskinan pengetahuan yang menjadikan manusia berpikir picik dan dangkal, dan cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih maksudnya, dan dari cara berpikir yang tidak kritis. Kemudian yang ketiga, pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mitos dan mistis dengan berfilsafat gitu. Nah kemudian nanti kenapa tujuan filsafat seperti ini, karena nanti kita akan lihat ada sejarah filsafat itu sendiri gitu. Oke. Kemudian selanjutnya sejarah perkembangan filsafat ini materinya sangat banyak sekali, jadi saya simpulkan sesimpul mungkin. Yang pertama itu zaman pra-Yunani kuno, zaman batu, kemudian yang kedua zaman Yunani kuno, yang ketiga zaman keemasan Yunani. Jadi zaman pra-Yunani kuno, kemudian yang kedua zaman Yunani kuno, kemudian yang ketiga zaman keemasan, zaman modern, zaman Renaissance, zaman abad pertengahan, kemudian zaman sekarang gitu. Zaman pra-Yunani kuno, apa yang terjadi pada zaman pra-Yunani kuno? Yang pertama, muncul filsafat dan mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Mulai saat itu orang mencari jawaban rasional tentang problem alam semesta, dengan demikian filsafat dilahirkan. Karena zaman dahulu orang masih menggunakan tanda-tanda alam sebagai sumber pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitologi, pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos, untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi ke arah yang lebih rasional atau yang lebih masuk akal. Kemudian yang ketiga zaman keemasan Yunani. Ini adalah zaman di mana filsafat sudah sangat famous, sudah sangat masyhur. Pada zaman ini juga sudah tidak ada lagi kepercayaan mitologi, sehingga Yunani pada masa ini disebut sebagai dunia ilmu. Kemudian yang keempat, zaman abad pertengahan, kebercirikan Kristen ini yang tadi saya bilang di awal, di pembukaan tadi, kehidupan diarahkan pada alam baka sebagai tujuan, ilmu pengetahuan diarahkan pada pengetahuan agama atau teolog. Pemikiran filsafat yang berkembang adalah skolastik atau filsafat agama. Nah, dua lagi sebelum berakhir. Kemudian yang selanjutnya zaman Renaissance, ini adalah zaman di mana terjadi peralihan kebudayaan. Abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas tangan ilahi. Jadi kalau saya baca pada zaman Renaissance ini, seperti yang tadi saya di abad pertengahan, bahwa semua itu berfilsafah, semua itu tentang teolog, semua itu berkaitan dengan filsafat agama atau skolastik. Nah, makanya pada zaman Renaissance ini masyarakat merindukan bahwa kita itu bisa independen lah, tanpa campur aduk tangan Tuhan gitu. Ada seperti ini ya. Oke, saya pun pas bacanya agak tercengang juga gitu. Oke, kemudian zaman modern. Pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Ini berkesinambungan dengan zaman Renaissance. Tidak ada perubahan sama sekali, tetap seperti itu. Kemudian pada zaman kontemporer abad 20 sampai seterusnya, keseimbangan antara hati, iman, dan akal pikiran ini sudah berubah, bahwa ya memang segala sesuatu ada yang mengatur, kita hanya menjalankannya, kemudian mencari penyebab dan sebab dan akibatnya itu. Ini adalah zaman kontemporer. Oke. Kemudian terakhir selesai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk saat ini memang nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Burung Nuri, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.